Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai 7 ciri foto yang akan laku dan laris di microstock. Nah, sekarang ini adalah bagian kedua. Jadi pada bagian pertama pada video sebelumnya sudah dibahas 4 ciri foto yang kemungkinan akan laku dan laris di microstock. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas 3 ciri lainnya yang belum dibahas di bagian yang pertama. Apakah ciri-ciri tersebut? Tonton terus. Yang kelima teman-teman, ini terkait dengan yang keempat. Kalau tadi kita pertanyakan apakah mudah membuat caption untuk foto ini, nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita akan mensubmit foto ini, apakah mudah atau sulit untuk membuat keyword? Keyword ini menurut saya adalah salah satu tools yang paling bermanfaat bagi buyers untuk mencari foto yang dia butuhkan. Nah, ketika kita sebagai fotografernya sendiri kesulitan untuk menentukan keyword apa yang tepat untuk foto ini, maka kemungkinan juga buyer-buyer juga tidak akan menemukan foto ini. Nah, jadi ketika foto kita dengan mudah kita mengisikan 50 keywords yang dibutuhkan dengan sangat cepat terisi gitu misalkan ya, maka itu adalah sudah satu ciri bahwa ini akan menjadi foto yang laku. Nah, ini dari foto yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi dari 2 foto ini, untuk foto yang pertama, beberapa mungkin kita bisa sampaikan keyword dengan cukup mudah. Misalkan reverse gitu ya, tree, green, lalu nature, mungkin juga morning. Tapi setelah itu apa lagi? Kita sulit untuk sampai ke 15 keyword, 20 keywords gitu ya. Karena bingung apa yang akan disampaikan oleh foto ini. Apa pesan dari foto ini? Nah, sedangkan foto yang kedua ini relatif jauh lebih mudah. Kita bisa pakai kata turis, kita pakai landscape, kita pakai mountain, kita pakai lake, kita pakai sulfur, kita pakai Bandung, kita pakai Indonesia, kita pakai kawah putih, kita pakai turis, kita pakai tourism, kita pakai volcano, dan lain sebagainya. Ini sangat mudah untuk menyusun keyword untuk foto ini. Nah, ketika kita dengan mudah bisa membuat keyword-keyword itu, maka foto ini kemungkinan akan laku. Nomor 6, ini adalah komplementer dari semuanya. Pertanyaan yang bisa kita ajukan terhadap foto kita selanjutnya adalah apakah foto kita menarik secara visual atau tidak. Nah, ini menjadi stage berikutnya. Ketika foto kita sudah jelas objeknya, kita sudah tahu di mana kira-kira foto ini akan digunakan, kita sudah memahami foto ini terkait dengan sektor apa, isu apa, bidang apa, kita mudah membuat caption, kita mudah membuat keyword. Satu yang kemudian akan mendukung foto ini menjadi sangat laris adalah secara visual, foto ini juga enak dilihat. Jadi ketika teman-teman melihat foto ini langsung merasa tertarik, wah fotonya bagus ya, fotonya menarik untuk dilihat, komposisinya oke, fotonya punya vibrant warna yang asik gitu. Jadi mata kita termanjakan ketika melihat foto ini. Nah, itu juga yang akan dialami oleh buyer. Jadi ketika buyer memasukkan keyword lalu muncul 100 foto, foto kita bisa pop up karena visual yang menarik. Nah, inilah yang kemudian akan membuat foto kita yang lebih dipilih dibandingkan dengan foto yang lain. Jadi teman-teman, dalam konteks nomor 6 ini, selanjutnya adalah ketika kita bisa melihat satu frame ini dibutuhkan oleh banyak orang, maka tahap berikutnya adalah kita mencoba untuk menaikkan level visual dari foto tersebut. Jangan sampai lebih tidak berkualitas dari kebanyakan foto-foto yang lain. Setidaknya kita mencoba memberikan sentuhan-sentuhan yang membuat foto ini menjadi lebih kelihatan, menjadi lebih catchy dibandingkan dengan foto-foto yang lain. Nah, itulah yang akan membuat foto ini menjadi lebih dipilih dibandingkan dengan foto yang lain. Nah, teman-teman, dari 2 foto ini kita bisa mengambil contoh mana yang lebih menarik secara visual. 2 indikasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah komposisi dan colors atau warna gitu ya, vibran atau tidak, menarik untuk dilihat atau tidak, mata kita lebih melihat kemana.
Foto yang pertama sebetulnya tidak buruk-buruk amat gitu ya, tetapi kalau dibandingkan dengan foto yang kedua, maka terlihat ada perbedaan. Foto yang pertama cenderung flat, warnanya biru saja, sementara di foto yang kedua ini ada merah, ada orange, ada warna-warna lain yang menarik mata kita untuk lebih memperhatikan. Lalu yang kedua adalah komposisi. Foto yang pertama, komposisi ya juga tidak buruk-buruk amat, tetapi kalau dibandingkan dengan foto yang kedua, foto kedua jauh lebih jelas. Kita melihat bagaimana komposisi deretan gedung-gedung ini terlihat lebih jelas, tidak banyak distraksi yang ada, sementara di foto yang pertama, ini kalau kita lihat ada lampu jalan yang cukup mengganggu, ada halte yang tidak cukup simetris posisinya, sehingga kemudian secara komposisi tidak lebih baik. Jadi kalau ada buyers yang membutuhkan foto tentang landscape perkotaan, mana yang akan dipilih? Seandainya dia tidak membutuhkan ada di kota mana foto ini berada, maka pilihannya akan jatuh ke foto yang kedua. Jadi teman-teman, kita sebaiknya terus melatih skill kita untuk bisa menciptakan karya-karya yang baik secara visual, menarik komposisinya, menghadirkan warna-warna yang colorful, yang vibrant, yang membuat mata kita tertuju untuk melihat foto tersebut. Dan ini yang nomor 7 teman-teman, yang terakhir. Jadi setelah semuanya kita lengkap, satu lagi yang juga penting untuk kita bisa menduga apakah foto ini akan laris atau tidak adalah tingkat kejenuhan foto ini di microstock. Jadi seperti kita tahu, microstock ini kontributornya adalah dari mana-mana, dari seluruh dunia. Mereka semua memasukkan foto, maka menjadi bersaing. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kalau foto kita ini tidak terlalu jenuh, tidak terlalu banyak disediakan oleh microstock, kemungkinannya akan lebih cepat laku. Kemungkinannya akan lebih laku banyak dibandingkan foto-foto yang sudah jenuh. Jadi teman-teman bisa ngecek ke website di microstock tersebut seberapa banyak foto yang sudah terupload atau sudah tersedia di galerinya. Nah, kalau masih belum jenuh, katakanlah di bawah 10.000, di bawah 20.000 foto, mungkin itu menjadi peluang bagi kita untuk bisa menjual foto kita. Tapi kalau kita lihat di galeri tersebut ada ratusan ribu foto sejenis, ada jutaan foto sejenis, maka ini persaingannya menjadi lebih berat. Bukan berarti juga tidak akan laku. Kalau semua unsur tadi terpenuhi, peluang untuk laku dan laku banyak masih bisa terjadi. Tetapi memang persaingannya akan menjadi lebih ketat dibandingkan dengan foto yang secara kuantitas belum jenuh di microstock tersebut. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ini foto dengan keyword flower. Ada 24.564.844 foto. Sangat-sangat jenuh. Jadi kalau kita memasukkan foto bunga juga ke dalam galeri kita, persaingannya luar biasa. Bukan berarti tidak akan pernah laku. Kemungkinan laku selalu ada. Tetapi ya lakunya agak susah. Bersaing dengan sedemikian banyak foto. Contoh lain misalkan foto anjing gitu ya. Keywordnya dog. Ini ada 3.094.133 foto di Shutterstock. Jadi ini juga luar biasa keras persaingannya. Jadi kalau kita tidak bisa membuat foto yang istimewa, foto anjing ini yang luar biasa gitu ya, berbeda dengan kebanyakan foto, kemungkinan laku juga akan menjadi sulit. Lalu ini contoh yang lain yang juga sudah sangat jenuh ya. Background. Ada 134 juta foto, luar biasa banyak bagaimana foto kita akan terlihat. Lalu kemudian background terlalu luas gitu ya keywordnya, kita persempit misalkan jadi wall background. Sama aja, ini ada 11 juta foto. Ini memang foto mudah ya. Kita ketemu dinding, menarik coraknya, kita bisa foto itu. Kita bisa submit ke Shutterstock dan sangat mungkin untuk di-upload. Untuk laku, nah ini cerita yang lain. Bisa laku, mungkin laku. Laku banyak, akan sulit. Karena apa? Persaingannya luar biasa. Jadi kalau tidak bisa membuat sesuatu yang eye-catching tadi, yang catchy gitu ya, yang menonjol dibandingkan foto-foto yang lain, untuk kategori foto yang sudah jenuh ini agak sulit untuk bisa laku, apalagi laku banyak.
Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan ini. Keywordnya adalah Muslim student. Hanya ada 4.740 foto. Ini masih sangat besar peluangnya untuk bisa laku, untuk menjual foto dengan keyword ini. Kenapa dia sedikit? Kenapa dia tidak sebanyak foto yang tadi? Karena ini spesifik. Ada kekhususan yang ditampilkan. Muslim gitu ya, ada ciri khas. Kalau kita bicara student saja, mungkin memang itu juga sudah jenuh. Maka kita harus cari sesuatu yang lebih spesifik. Nah, ini salah satunya adalah pelajar yang Muslim. Apa ciri-ciri umum Muslim misalkan? Berhijab gitu ya, memakai kopiah, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi dicari. Dan persaingannya tidak cukup besar. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau membuat foto tentang anak-anak sedang belajar, tentang pelajar, ya, tentang education, bisa ditingkatkan fotonya menjadi lebih spesifik. Pesannya apa yang ingin disampaikan menjadi lebih spesifik. Ini memungkinkan untuk bisa bersaing karena secara saturasi keberadaan foto-foto di Shutterstock belum cukup jenuh. Nah teman-teman, itulah sharing dari Gajah Berkokok untuk kesempatan kali ini. Jadi bagaimana kita mengenali foto-foto kita? Kita bisa memahami mana foto yang kemungkinan akan mempunyai peluang laku lebih besar, laku lebih banyak secara jumlah dibandingkan foto lain yang tidak punya peluang. Nah ini untuk apa sebetulnya? Nah ini kita bisa manfaatkan untuk melihat prioritas. Kalau teman-teman punya foto banyak, maka mana duluan yang sebaiknya disubmit? Yang sebaiknya disubmit menurut Gajah Berkokok adalah foto yang kemungkinan lakunya lebih banyak, lebih cepat. Lalu juga teman-teman bisa menyimpan konsep ini di dalam pikiran teman-teman ketika sedang membuat foto, ketika hunting. Kira-kira ketika kita melihat sebuah frame, pertanyakan 7 aspek tadi, pertanyakan 7 hal tadi, ada atau tidak di dalam foto yang sedang kita buat ini. Kalau belum ada, maka teman-teman di lapangan bisa berimprovisasi untuk membuat foto-foto yang bisa menjawab dengan mudah 7 pertanyaan yang tadi. Nah, demikian teman-teman sharing dari Gajah Berkokok kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada insight baru. Teman-teman bisa terus berkarya, lebih kreatif, lebih baik lagi karyanya, lebih banyak yang di-upload, lebih banyak yang laku, dan lebih sukses. Semoga kita bisa sukses bersama. Salam Gajah Berkokok.